Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Selamat sore kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Khidmat Ramadan, acara dialog interaktif agama untuk kita bisa menambah ilmu dan pengetahuan seputar agama Islam. Dan acara ini kerja bareng Rasi Magetan dan juga IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Dan seperti biasanya untuk sore kali ini sudah hadir di studio selaku narasumber Ibu Kartika Kurniasari SE dari Persaudaraan Muslimah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Tinggal 5 hari nggak ada ya? 5 hari dengan hari ini ya? Ya betul, insya Allah 20 Insya Allah. hari ke-25. Iya, walaupun sempat ada semacam perbedaan ya, kemungkinan ada seperti itu, tapi mudah-mudahan saja semuanya berjalan dengan lancar ya. Insya Allah, amin. Dan untuk sore kali ini topik bahasan kita eksistensi ibu sebagai madrasah utama dalam keluarga. Tentunya ini menarik sekali untuk kita semuanya, wanita ya terutama. Iya betul, apalagi seorang ibu. Seorang ibu atau calon ibu. Betul. Dan yang jelas saudara sih, seperti biasanya juga untuk Anda bisa bergabung, sharing atau mungkin bertanya. Ada beberapa hal yang Anda ingin sampaikan mungkin ya di 0351896137. Kita juga buka di 0811302096. Baik, terkait dengan bahasan kita, silakan Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendengar setia Radio Rasi 90,6 FM ya. Betul. Ya, hari ini ya sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa. Kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan insya Allah ke-25 ya. Dan di malam Lailatul Qadar insya Allah ya, kita di akhir-akhir ini kita akan terus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Apalagi seorang ibu, seorang ibu Mahat, Umi itu bahwa doa-doa seorang ibu insya Allah akan diistijabah oleh Allah. Insya Allah luar biasa karena Allah sangat sekali untuk seorang nisa, wanita, ibu dan ibu muda itu mendapatkan keistimewaan. Kita tahu di dalam Al-Quran juga ada surat An-Nisa dan tidak semuanya itu ada bahwa penghargaan seorang kepada wanita itu Allah utamakan gitu ya. Dan ibu itu apalagi seorang ibu wanita atau ibu yang melahirkan apalagi itu adalah pilar pertama dalam sebuah pendidikan. Bisa dikatakan demikian karena ibu itu multi peran kalau kita tahu multi peran sekali kita bisa mengerjakan istilahnya apalagi kalau di rumah kita ibu juga ada yang bekerja, ada dua fungsi dan sebagainya. Ya betul. Ya dan apalagi itu juga harus pintar memanage semuanya mulai dari waktu terus manage kita kalau apalagi sudah punya anak kecil, bagaimana mempersiapkan diri, kemudian bagaimana juga mempersiapkan putrinya apa putranya gitu untuk yang ditinggalkan. Itu pasti seorang ibu itu kalau meninggalkan rumah itu mesti persiapannya juga luar biasa. Persiapan meninggalkan dan persiapan berangkat. Ya betul. Itulah multi peran. Karena di dalam orang tua mengasuh raga anak, ibu adalah sosok yang memiliki potensi besar dalam penentuan perilaku anak. Kita tahu bahwa anak itu kadang mempunyai sifat ulung dalam peniru 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 apalagi copy pastenya itu akan selalu ditiru oleh anak-anak karena sebelum mereka itu anak-anak kita mengenal lingkungan sekolah anak hidup dalam lingkungan keluarga yang mana perannya sangatlah vital khususnya pada pembentukan pola berkarakter anak. Disitulah anak di pola karakternya di dalam semacam ditulis gitu ya. Betul, ibaratnya adalah kertas putih yang nanti orang tuanya lah yang menuliskan tinta-tintanya. Betul. Dan jika seorang ibu akan gemar dan telaten role model dalam
bersikap baik nggih, misalnya hal-hal kecil yang dilakukan anak itu kita mengenalkan pola, misalnya bangun pagi gitu nggih, lakukan rutinitas yang lain dalam memicu pengaruh terhadap sikap anak nggih. Karena perilaku anak cenderung menirukan hal-hal yang telah dilihat olehnya. Betul nggih. Tadi memang benar nggih, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat ya. Akan tetapi memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak bangsa. Calon-calon generasi antaranya, ya. Betul. Di antaranya keluarga adalah sebagai pondasi utama ilmu agama, keluarga sebagai pondasi pendidikan sosial dan budaya. Ya, karena disitulah anak akan mengenal lingkungan kita juga, ya, dan ikut akan menumbuh kembangkan rasa kasih sayang. Ya. Kemudian keluarga juga tempat berlindung. Karena hal-hal demikian yang patut dikebumikan kembali bahwa peran keluarga yang baik menjadi indikator utama dalam pembentukan karakter anak. Iya. Karena itu ibu harus memiliki bekal nggih, baik dalam ilmu, pandangan hidup, dalam mengintrospeksi diri, bahkan untuk menjadi seorang ibu itu perlu persiapan sejak dini nggih, mulai kita beranjak remaja sudah belajar menjadi ibu. Betul. Calon ibu. Ya. Yeah. Kita mainan itu tuh boneka anak-anak. Iya, betul, itu permainan. Kadang anak-anak suka mainan anak-anakan gitu, ya itu tidak memang kalau lagi anak putri ya, anak putri. Betul, nggih. Itu adalah kemudian generasi hebat itulah karya dari pendidikan keluarga yang sukses juga dari seorang ibu. Ya, itulah pendidikan yang diberikan ibu dalam keluarga itu harus mencakup seluruh aspek kehidupan. Karena apa? Bekal menjadi seorang ibu itu kadang kita lihat nggih di masyarakat, kalau kita mulai sudah ingin menggenapkan dinnya untuk nikah, itu juga harus persiapkan dirinya menjadi seorang ibu nantinya. Calon ibu. Iya. Persiapan itu karena yang utama sekali adalah pendidikan agama yang lengkap, mulai dari tauhidnya, segi akhlaknya, bagaimana bermuamalah dan sebagainya. Karena ada sebuah pesan, orang tua dalam Al-Qur'an itu, dan hendaklah mereka takut kepada Allah. Seandainya mereka meninggalkan sepeninggal mereka anak keturunan yang lemah, hendaklah mereka khawatir terhadap mereka. Itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Jadi jangan jadikan generasi kita generasi yang lemah, tapi generasi yang menjadi Qurratun ayun atau penyejuk mata. Ada doa-doa yang yang selalu kita lantunkan, apalagi doanya seorang ibu, itu lisannya ibu adalah doa bagi anak-anaknya. Apalagi di bulan Ramadan ini, Makanya kita rajin-rajin ya sebagai seorang ibu untuk bisa mendoakan putra-putri kita yang terbaik. Iya, betul. Itu adalah doa, Kemudian kita tahu bahwa seorang ibu itu orang tuanya hal ini ayah dan mampu mendidik anak secara penuh. Mungkin ada keterbatasan ekonomi dan waktu bisa menjadi salah satu penyebabnya. Kadang kita lihat bagaimana kita frekuensi waktu. Kadang seorang ibu yang bekerja, saya rasakan, mungkin Mbak juga merasakan bagaimana bisa mengatur waktu, kadang bukan frekuensi waktu, tapi adalah kualitas waktu. Kualitas waktu yang kita berikan kepada anak-anak kita. Seperti apa gitu? Ya, betul. Kadang kita memberikan kasih sayang aja, kita memandangnya aja, kan anak memandang seorang ibu tuh akan beda. Kita memandang dengan penuh rasa kasih sayang gitu ya. Dengan hanya memandang itu saja beda ya. Iya, betul. Kita sudah anak itu merasakan ayem gitu istilah bahasa Jawanya. Iya. Terus pelukan seorang ibu, gitu, dekapan seorang ibu, kita detak jantungnya seorang ibu itu bisa menenangkan. Iya, karena sudah dikenal sejak dari dalam kandungan ya. Betul, 120 harinya itu memang sudah ada perang ibu itu seperti itu. Luar biasa sekali kalau Allah itu memberikan sebuah wanita ataupun apalagi seorang ibu yang melahirkan itu banyak sekali. Kita tahu bahwa surga itu di telapak kaki ibu, dan itulah untuk menjadi seorang ibu itu kita harus mempunyai ilmu
ilmu yang baik ya, bahwa juga ilmu agama, kita juga ilmu bermuamalah kepada lingkungan kita, bahwa kita harus membekali diri kita seperti itu. Supaya putra-putri kita pun nantinya akan juga mendapatkan ilmu yang hampir serupa begitu ya. Ya. Baik, dan saudara sih jangan kemana-mana, selepas beberapa informasi berikut kita akan kembali lagi masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Iya, saudara simak kata dan seputarnya masih di Khidmat Ramadan bersama Ibu Kartika Kurniasari yang membahas tentang eksistensi ibu sebagai madrasah utama dalam keluarga. Tentunya ini akan sangat bermanfaat ya. Ya, dan kalau melihat perannya yang begitu penting Ibu, saya pikir tingkat stres seorang ibu itu jauh lebih besar daripada anggota keluarga yang lain. Betul begitu? Iya, betul sekali. Makanya ibu tadi menjadi seorang ibu memang kita harus mempersiapkan spiritual kita itu harus mantang gitu nggih. Karena apa? Kalau kita sudah menjadi istilahnya hati kita tenang, otomatis kalau kita menghadapi anak dalam kondisi apapun akan siap secara mental dan spiritual kita. Karena kalau sudah kita emosi istilahnya ya Bu, anak itu juga malah istilahnya malah tidak melawan. Iya, gitu betul. Ya. Seperti itu gitu. Saya tuh pernah mendengar apa tadi ya, kok lupa ya, lupa lagi ya. Bahwasanya apa ya, ucapan seorang ibu itu jelas apa ya, doa tadi manjur ya. Betul. Bisa dikatakan mungkin bukan cuma sekedar doa, tapi ucapan-ucapan yang saya pikir seharusnya tidak diucapkan gitu ya. Iya, kadang-kadang memang menjadi bumerang sendiri untuk ibu itu sendiri gitu. Betul. Nah, makanya tadi kan saya katakan bahwa peran ibu itu kita persiapkan mental kita itu, akidah kita, persiapan itu kita juga harus terus menerus gitu. Kita namanya proses kita menjadi seorang ibu. Kita harus belajar banyak sekali, menimba ilmu juga ilmu dari sebuah agama dan lingkungan juga gitu. Kita pun kalau istilahnya kan yang diucapkan seorang ibu tuh mandi gitu ya. Iya. Ya. Nah, itulah kita harus bisa menahan diri ya. Ya, kalau kita dalam keadaan marah gitu ya. Nah, itu kan juga nanti akan saya sampaikan ada kiat-kiatnya gitu ya. Ya. Saya akan tunggu untuk itu. Terus satu lagi nih, apa tadi? Kok kenapa lupa lagi? Istilah rusak yang saya pernah dengar itu, kalau ingin merusak sebuah keluarga itu rusaklah dari ibu begitu. Ini sepertinya hal yang sangat mengerikan gitu bagi saya. Mungkin ada penjelasannya. Tadi saya sampaikan bahwa sebuah karakter anak itu di dalam rumah, bahwa istilahnya apalagi menjadi pembentukan itu dari seorang ibu. Ini ya, kalau kita lihat bagaimana kita banyak sekali kenakalan remaja ya, kita mulai dari kita yang dari Mario Dandi dan sebagainya itu kan juga karena dari utamanya memang keluarga utama itu adalah seorang ibu mendidiknya. Tadi kan sudah ada bagaimanakah goresan tinta yang di kertas putih, itu istilahnya seperti itu. Terutama sang ibu ya. Iya, betul. Nah, ini adalah beberapa kiat ada beberapa kiat yang harus ditempuh seorang ibu dalam mendidik anak gitu Yang pertama tadi ya, bahwa menjadi contoh yang baik di mata anak ya. Karena ibu itu adalah sosok figur yang selalu didambakan kehadirannya oleh anak Saya rasakan juga kalau saya pulang kerja itu anak itu selalu menunggu gitu ya, selalu menanti kedatangan padahal kalau sudah datang nggak ngapa-ngapain juga sih sebenarnya. Tapi istilahnya ayam ada ibu di rumah itu ya. Iya, betul. Kadang anak saya sampai besar ini pun kalau di rumah pulang itu sampai kapan pulang jam berapa gitu, masih tanya seperti itu. Mau pergi juga. Iya, pergi kemana? Iya, nggak itu. ikut. Betul. Karena itulah seorang ibu akan menjadi tempat
bersandar nggih, baik itu fisik dan mentalnya kan kita harus terjaga tadi nggih, seperti itu. Karena menjalankan kewajiban seorang ibu itu bisa bekerja sama dengan suami kita dalam mendidik anak nggih, karena kedekatan emosional nggih antara orang tua, dan inilah yang berpeluang besar dalam mengantarkan anak-anak dalam gerbang kesuksesan nggih. Kemudian yang kedua adalah menanamkan sikap mandiri dan berani ya. Karena fasilitator anak bukan berarti menyediakan segala keperluan anak ya, dalam memenuhi segala permintaannya. Lebih dari itu, seorang ibu itu harus melatih agar anak bisa melakukan tugas dan perannya kelak, tidak menjadi anak yang mudah tergantung kepada orang tuanya. Kemudian bahwa sikap berani mengambil keputusan itu harus diterapkan sedini mungkin agar anak itu mampu menentukan pilihan atas hidupnya gitu ya. Anak itu harus mandiri, itu memang saya rasakan ya, kalau kita anak itu kalau sudah dewasa seperti anak saya itu, mereka harus kos mandiri. Kemudian anak-anak sekarang itu kan banyak yang di pondok, kemandiriannya itu di sana sudah diajar ya, dilatih ya. Sudah diterapkan. Betul sekali ya, bahwa anak itu kalau orang tua istilahnya kadang ada juga anakku ngesani di pondok engko seperti kok piye, ada juga yang seperti itu. Tapi memang tadi ya disampaikan bahwa keputusan seorang orang tua untuk memberikan sikap mandiri gitu ya, kita harus bisa memutuskannya. Kemudian yang ketiga itu adalah menanamkan nilai-nilai luhur Islam. Karena masyarakat yang unggul itu berangkat dari partikel yang paling kecil, yaitu keluarga. Dan tombak dalam keluarga atau seorang yang kita sebut ibu itu harus memiliki landasan ilmu agama yang kokoh. Karena ini dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji biasa diterapkan dalam lingkungan keluarga agar mampu menularkan semangat spiritual dan berperilaku kepada anak dan menjalani aktivitas harinya sesuai dengan koridor Islam yang ada. Nggih, bahwa kalau kita lihat nggih, kadang kedekatan anak dan seorang ibu itu sangat erat sekali saya rasakan guys. Seperti kadang memang kalau frekuensi waktu itu ya, kalau kita tidak menggunakan secara kualitas waktu itu juga akan bisa terpelosok anak kita. Makanya kalau anak itu dekat sama ibu itu akan keterbukaan anak itu ada. Kadang kalau ada juga ya tadi itu ada tipe anak yang pendiam gitu, apalagi kalau anak yang tipe apa itu istilahnya introvert itu kata anak mendam kalau tidak kita dekati itu, kadang kita tanya, tidak kita ini tidak mereka tidak bisa menyampaikan kadang menyampaikan hatinya, perasaannya itu mereka akan mencari di luar. Nah, seperti itu. Makanya ibu adalah memang madrasah bagi anak-anak. Keberadaan seorang ibu itu erat sekali dibutuhkan. Iya, jangankan anak-anak ya yang notabene permasalahan-permasalahan yang kalau kita orang tua bilang itu sebenarnya sepele, cuman itu kan baru pertama kali dia mengalami masalah-masalah seperti itu. Kita aja yang udah berkali-kali dengan masalah yang sama, kita butuh tempat gitu kan ya. Dan mudah-mudahan kita ini sebagai seorang ibu adalah tempat yang dia ternyaman ternyaman buat anak-anak gitu ya. Betul. Pokoknya kalau anak-anak itu sudah merasakan nyaman untuk tempat curhat itu kan insya Allah kita akan bisa itulah bukan orang lain gitu. Ya betul, bukan orang lain. Kalau sudah orang lain itu karena yang tadi itu ada sebuah cerita ini yang tadi dirasakan kan, beliaunya itu punya anak yang istimewa istilahnya ya. Itu dia itu kalau ingin istilahnya ingin curhat gitu, apalagi ke tetangga itu dia malah takutnya menjadi fitnah ya. Nah seperti itu karena dia itu menyampaikan ke orang yang tepat, karena seorang ibu yang bisa memahami itu akan merasa nyaman dan insya Allah akan ada solusi yang akan disampaikan, karena hal-hal yang mereka butuhkan istilahnya sangat vital yang bisa menyelesaikan suatu masalah itu. Nah, itulah menjadi seorang ibu. Kadang memang kita, apalagi ibu itu juga
manusia biasa ya, kadang Iya. kita punya frekuensi emosi yang naik turun. Iya, wanitanya sendiri seperti itu sifat sifat aslinya ya, maksudnya ya punya emosi yang seperti itu, ditambah dengan perannya yang banyak sekali tadi ya, Multi peran ya. multi peran dan harus semuanya bagus. Iya. Ya, memang ini ya. Terus ini yang bahwa kita dalam mendidik anak itu perlu dibutuhkan dari dorongan ibu yang bertanggung jawab, nggih. Bahwa dijelaskan oleh Rasulullah, nggih, apabila seorang ibu sudah menjalankan sholat 5 kali, puasa Ramadan, dan menjaga kesucian dirinya dan taat kepada suaminya, maka dialah bisa masuk ke surganya Allah. Kemudian, nggih, bahwa anak ya, mendidik anak itu ya, itu kan kita mulai berproses dalam kandungan, ya, 120 hari dalam kandungan. Bagaimana mendidik anak dalam kandungan, yaitu dengan perilaku yang utama, taat kepada Allah dan ikhlas banyak membaca Al-Quran. Karena sebaiknya kaum ibu yang sedang hamil adalah menghindarkan diri dari dosa, akhlak yang hina dan tidak berharga. Kalau kita sekarang itu sudah zaman digital ya, kita lihat nih ke sini bahwa semuanya itu bisa kita lakukan. Kalau kita misalnya kita dalam keadaan hamil, kita bisa mendengarkan tilawah Quran ya, jam itu kan banyak sekali kita mendownload di mana. Zaman digital ya memang ada segi yang positif, ada yang negatif, bahwa kita harus bisa mengawasi anak-anak kita, itu dan kemarin itu sudah disampaikan bagaimana ya, bahwa mendidik anak itu disesuaikan dengan zamannya, Iya. Generasinya. Betul sekali. Bahwa generasi ini adalah zaman digital, ya. Kemudian bagaimana mendidik sopan santun agar anak memiliki akhlak yang mulia, ya, bahwa memang adab manusia, adab anak itu kita perlu sekali, bagaimana mengucapkan kata maaf, terima kasih, memanggil ya, misalnya ya. Ya betul, dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh anak gitu ya. Saya itu ingat ya, masih ingat kadang mendongeng itu hal yang diperlukan. Zaman dulu itu wajib, tapi kalau sekarang sepertinya agak susah males ya ditemukan ya. Nonton aja YouTube gitu kan. Iya, udah ada betul. dongengnya. Iya, memang segi positif dan negatifnya digital seperti itu. Kalau kita sendiri yang menceritakan ya, dongeng seorang ibu, itu kadang anak saya yang sampai dewasa itu masih ingat apa yang saya dongengkan di waktu. Ibu juga salah satu yang mendongeng ya. Ya suka sekali, bukan dari masih anak saya kecil-kecil itu kan, sebelum tidur saya dongengin gitu. Itu kalau sudah terlelap itu rasanya luar biasa. Mimpilah dalam dongeng itu ya, indah. Betul. Ya, bahwa anak sampai apa yang saya dongeng itu, kadang anak cerita apa yang saya sampaikan itu masih bisa direkam oleh mereka. Dia ingat dan mungkin diceritakan kembali ya ke teman-temannya ya. Betul sekali. Karena nanti anak kita juga akan menjadi seorang ibu, iya, calon ibu ya, seperti itu kan. Kalau perempuan ya. Betul sekali kalau perempuan, ya. Karena yang mungkin bisa kita ajarkan mulai membiasakan rasa syukur kepada Allah, gitu kan, bahwa mulai dari bangun tidur kita biasakan, ya, mau makan gitu ya. Tentunya banyak sekali yang kita bisa ajarkan dan beri contoh seperti itu kepada putra-putri kita untuk bisa menjadi calon-calon ibu dan calon ayah tentunya di masa depan supaya baik juga, begitu ya. Baik sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tetap merapat di Rasi. Kita masih di khidmat Ramadan selepas beberapa informasi. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif masih di Khidmat Ramadan dan bersama dengan Ibu Kartika ya. Masih bahas juga tentang madrasah utama ya. Di dalam rumah, dan itu adalah ibu. Kita semua para ibu, kaum mak-mak ini. Mak-mak, mbok-mbok, ibu-ibu dan calon-calon. Iya, betul. Nenek. Iya, apalagi kita tahu nggih, ini adalah tidak terasa ke-25 nggih, doa-doa insyaallah yang
dijabah oleh Allah ya. Amin. Ya bahwa ini dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Ibrahim insyaallah ayat 40. Ya Allah, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Allah, kabulkan doaku. Ini adalah doa-doa yang harus kita latunkan ya, baik untuk kita juga anak-anak kita, cucu-cucu yang kita yang sudah mempunyai cucu. Ya, Mbak, itu kita harus istiqomah ya, Mbak, belajar istiqomah untuk selalu di jalan Allah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan apalagi di bulan Ramadan ini yang Ramadan mau berkemas ini sudah meninggalkan kita semua, dia datangnya lagi insya Allah kan masih 11 bulan lagi. 11 bulan Ya. Itu kalau masih ya. Kita insya Allah masih dipertemukan Amin, dipertemukan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Ya, terus ya, Pak, kita lanjutkan dalam mendidik sopan santun anak tadi ya. Kita sangat menginginkan akhlak mulia ya yang dimiliki oleh anak kita, karena anak itu juga aset buat orang tuanya ya. Kita ya disitulah kita akan bisa melihat hasil istilahnya ya, kalau kita menanam padi kita bisa melihat hasilnya ya anak itu. Padi atau tidak. Karena kita tahu juga, kita rasakan karena mendidik anak, baik itu akhlak anak itu karena karakter anak itu juga berbeda ya. Kita mempunyai 3 anak itu juga kadang mempunyai 3 karakter ya. Berbeda-beda juga. Betul, cara pendekatan seperti itu anak saya misalnya gitu anak pertama sama anak saya juga berbeda. Satunya juga itu pendekatannya kita juga harus berbeda. Makanya seorang calon ibu itu kan juga belajar istilahnya parenting parenting keluarga itu kita bagaimana belajar sebuah keluarga, karena kita kadang anakku yang pertama itu ndak gini, anakku yang kedua kok gini. Nah, gitu kan ada keluhan seorang ibu tuh seperti itu Nah, makanya kita juga harus belajar iya betul sampai sekarang anak yang masih kecil usianya usianya yang belum dewasa pun kita juga memahami masih anak-anak, kemudian dewasa, remaja, dewasa itu juga tahapan-tahapan. Dari remaja ke dewasa itu yang sebenarnya lebih rumit kayaknya ya. Iya. Dari remaja ke dewasa. Jadi dewasanya belum dewasa beneran. Nah, itu adalah memang kualitas waktu kadang kita anak ya, betul sekali. Itu pendekatan karena anak kalau sudah remaja itu kan mengenal lingkungan, mereka lebih waktu mereka lebih banyak dengan lingkungan daripada dengan kita. Ya betul. Kadang kalau anak masih kecil kita ajak kemana-mana ngikut. Kalau sudah remaja, aku udah punya janjian, aku punya. Dan kadang-kadang terutama laki-laki ya, ini sepertinya agak ada rasa malu dalam tanda kutip ya kalau masih jalan sama ibunya gitu. Iya betul. Aduh, malah dibully temennya. Mbok-mbokan apa? Kesayangan mama. Nah, itu kan tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa itu adalah yang pertama tadi rasa syukur kepada Allah kemudian adalah menanamkan tauhid dijauhkan supaya jangan sampai menjadi orang yang musyrik. Kemudian juga kita harus menyadarkan bahwa jerih payah ibu dan bapaknya supaya timbul rasa terima kasih dan hormat dan taat anak kepada orang tuanya tadi bahwa adabnya tadi anak itu bisa menyampaikan kata maaf, terima kasih dan dengan tulus gitu itu harus maaf, bisa jadi kalau mereka tahu tidak mengganggu kan. Memang kalau ada namanya anak kecil, kadang kalau ada tamu kan suka mengganggu gitu kan kalau kita membiasakan ada kebiasaan adab yang kita lakukan kepada mulai dari kecil itu insya Allah kan terdidik. Terutama ketika bertamu ya. Ketika bertamu tuh jangan sampai nanti yang didatangi merasa repot dan gimana ya, mau menegur bukan anaknya, tapi kalau tidak ditegur sepertinya
Ada yang seperti itu soalnya ya. Iya. Iya. Ya, kemudian juga dikenakan dengan saksi moral bahwa manusia itu berbuat apapun, dimanapun, kapanpun, selalu dalam pengawasan Allah. Ya, saksi moral ini cukup bermanfaat bagi masa depan dalam mengarungi gelombang ujian kehidupan. Saksi moral. Ya, gini ya, bahwa saya kan anak saya itu misalnya mau keluar kemanapun, saya kebiasaan jangan lupa berdoa, nggih. Doa kemana ya, kan sudah kita ajarkan, nggih, doa keluar rumah gitu, nggih, bahwa dimanapun kita akan diawasi oleh Allah, gitu. Jadi kadang mereka itu misalnya ujian gitu. Temanku aja lo nyontek seperti ini gak apa-apa, sepenting dapat nilai bagus ya. Padahal kita tahu bahwa dalam ujian itu kita sebenarnya meskipun ada pengawas ya, bapak ibu gurunya ya, tidak tahu, tetapi ada Allah yang mengawasi gitu, seperti itu. Karena itu adalah moral yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, nih, bahwa dimanapun kita sembunyi pun kita akan tetap diawasi. Misalnya puasa ini aja, puasa kalau kita kan lagi panas-panasnya gitu misalnya, tidak ada yang ngawasi. Kalau anak minum di dalam kamar dikunci kan merasa tidak ada yang mengawasi. Ya, betul itu kan. Ya, Allah mengawasi kan. Seperti itu kita kan bahwa dimanapun Allah itu selalu ada. Saya benar-benar tekankan bahwa Allah itu akan bersama kita dimanapun. Yakinnya bahwa Allah akan menolong kita, seperti itu. Juga pada saat yang dibutuhkan ya. Jadi kayak ya mungkin jatuh atau apa gitu. Iya. Itu kalau misalnya kita yakinkan pada mereka kalau Allah bersama, tentunya tidak apa-apa gitu, pasti ada pertolongan. Betul. Gitu, misalnya kadang meskipun kadang menolong itu orang yang tidak kenal, tapi betul. Kadang kadang kalau ada yang menolong seorang ibu kan serasa itu anaknya sendiri kan. Nah, itu kan itu Allah juga yang menggerakkan hati betul itu seperti itu. Gitu ya. Kemudian jika kita juga harus mendidik menegakkan sholat ya. Bahwa sholat itu penting sekali. Kita ajarkan anak-anak kita, kalau apalagi anak kita yang sudah balik itu kalau jangan sampai meninggalkan sholat. Berarti kita ajarkan. Kemudian juga dibiasakan untuk suka amar ma'ruf nahi mungkar ya, bahwa tidak bersikap sinis dan sombong gitu. Karena kesombongan ataupun riak seorang anak itu bisa kita kadang kan tadi anak itu peniru ulung ya, anak tadi kejadian yang kita lihat remaja-remaja itu misalnya orang tua yang diberikan keberadaan ekonominya ya, kesombongan mereka itu kadang dimunculkan ya, mereka sinis kepada temannya, aku punya ini, punya segalanya ini, padahal kalau Allah sudah mau mengambil ya, kita lihat itu main-main. Iya, itu malah ya kejadian yang kemarin itu bagaimana sudah harta disita, terus KPK, nah semuanya itu tidak ada artinya ya, harta itu tidak ada artinya. Makanya kalau yang penting adalah kita anak itu punya iman, insya Allah ya, bahwa kita tekankan kita kebersamaan anak itu dengan Allah. Kemudian juga menanamkan cinta kepada Nabi dan Al-Quranul Karim. Karena dijelaskan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, tanamkan kepada anak-anak kita yaitu 3 hal: mencintai nabimu, mencintai keluarga nabimu, dan mencintai untuk membaca Al-Quran. Karena kita tahu bahwa syafaat Allah itu benar-benar diturunkan kepada orang-orang yang suka sekali dengan berinteraksi Al-Quran dan sering membacakan sholawat Nabi. Seperti itu adalah syafaat Allah diturunkan benar-benar. Apalagi kita di bulan Ramadan ini kita dekat-dekat kepada Al-Quran, bagaimana kita juga meningkatkan kita kepada bermunajat untuk bersalawat Nabi. Nah, itu kita tahu bahwa ini untuk bulan Ramadan ini pun setiap huruf pun dikalikan pahalanya 10 kali lipat. Kalau anak-anak itu diajak untuk berlomba-lomba itu pasti senang ya, apalagi Ramadan ini pahalanya dapat ini, nanti ayo cepet khatam, nanti dapat ya, kita ngasih reward tapi tidak punya niat lain, tapi kan bagaimana anak itu mencintai Al-Quran gitu, kita
Melatihnya seperti Dan itu. terutama dengan bersama-sama begitu ya. Iya. Bukan cuma menyuruh ya. Betul. Kita memang keluarga, apalagi kita dalam Ramadan ini, insya Allah kan kita bisa. Ya kalau anak kuliah itu ini sudah insya Allah sudah libur ya. Anak-anak nanti liburnya minggu-minggu ini ya, insya Allah itu kita bisa berkumpul bersama, kita rasakan kebersamaan dalam buka sahur itu ya, kita kita bagaimana bisa tarawih bersama, kemudian tadarus Quran bersama, itu sebuah apa ya, itu indah sekali. Iya betul, itu akan menjadikan sebuah kerinduan nantinya ya. Kerinduan kita di bulan-bulan Ramadan. Kadang kalau di bulan lain kita kan anak jauh gitu ya. Nah ini adalah interaksi kita ya dengan Al-Quran dan keluarga kita. Karena sejak kecil ya anak kita harus selalu bimbing akal dan budinya untuk tumbuh jiwa yang tinggi dan mempunyai cita-cita yang luhur. Kemudian yang terpenting yaitu kita tanamkan untuk rasa disiplin ya, untuk sholat tepat waktu gitu ya. Nah itu kan karena kita tahu juga pahalanya luar biasa ya. Sholat tepat waktu itu bagaimana kita melatih kedisiplinan anak ya, itu. Kadang memang kalau yang sulit itu subuh itu ya. Kalau sekarang mungkin tidak ya, kalau sulit itu iya, sekarang tidak. ada dari sahur. Yang sulit itu kayaknya kalau sekarang asar ya. Nah, karena itu ya, mengingat bahwa semua manusia itu kan mengalami masa kanak-kanak ya. Di mana peran ibu itu sangat menentukan ya. Karena tidaklah berkelebihan apabila baik buruknya anak itu tergantung kepada orang tuanya, karena ibulah itu adalah yang paling dekat nih. Karena kita merasa dari 9 bulan di dalam kandungan kita ya. Jadi kita itu kayak kedekatan. Bagaimana tidak dekat gitu ya. Itu memang dekat, secara fisik juga dekat. Iya. Emosional pun demikian. Iya, betul. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah ibu berkewajiban mendidik iman ya. Karena Islam mengajarkan bahwa setiap kelahiran itu dalam keadaan fitrah ya, dan fitrah. Karena seorang anak manusia aslinya itu condong dengan iman dan Islam. Seorang anak tidak condong dengan agama yang salah informasi sekaligus kesalahan primer pada ibu dan ayahnya. Karena sabda Rasulullah dijelaskan ya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah berkata bahwa tidak ada seorang dilahirkan melainkan menurut fitrahnya. Bahwa kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagai hanya binatang yang dilahirkan dengan sempurna. Tadi dikatakan bahwa itu adalah ibaratnya kertas putih ya, kertas putih yang akan menghiasi itu adalah memberikan tinta. Anak itu adalah orang tuanya. Bagaimana mengajarkan kepada anak-anak itu menjadi seperti apa nantinya. Baik, dan saudara sih jangan kemana-mana. Kembali kita akan hadirkan beberapa informasi, tentunya masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, saudara simak dan seputarnya masih di Khidmat Ramadan bersama Ibu Kartika Kurniasari, dan kita membahas tentang eksistensi ibu sebagai madrasah utama. Sebenarnya ditambahkan yang pertama juga ya. Utama dan pertama di keluarga. Iya. Bahwa memang betul keberadaan ibu sebagai madrasah utama dalam keluarga itu memang hal yang luar biasa kita rasakan. Bahwa Allah itu juga memberikan keistimewaan kepada seorang ibu, bahwa surga di telapak kaki ibu ya, bahwa lisan seorang ibu itu adalah doa ya. Itu adalah hal yang perlu kita garis bawahi semua menjadi seorang ibu. Karena menjadi ibu itu bukanlah kita berkompetensi atau karena itu bagaimana kita bisa mendidiknya dengan penuh kesabaran, ketulusan, keikhlasan anak itu akan menjadi anak yang hebat buat kita semuanya. Karena tadi ya, selain bukan berkompetensi juga bukan tentang berlomba, kita berlomba menjadi ibu yang terbaik. Tetapi karena ataupun yang paling sempurna bukan pula tentang ibu mana yang tanpa celah Ini adalah menjadi ibu itu
sebuah proses nih, sebuah proses bagaimana kita terus belajar, kita juga terus bertumbuh, kita juga harus membaik, membaikkan diri kita terus nih. Kemudian kita juga tidak malu. Kadang anak itu juga menjadi lebih kritis nih, anak itu, karena anak itu juga semua apa yang diberikan oleh Allah kepada anak-anak itu menjadi sebuah anugerah bagi kita, ya, apalagi seorang ibu, orang tuanya. Jadi kita harus mau mengoreksi diri kita, kita juga mencari solusi dan terus memperbaiki hati, memperbaiki lagi, maksud saya, sampai nanti sang kekasih ataupun Allah memanggil kita, karena kita tahu bahwa belajar itu terus kita lakukan, nanti kita menjadi seorang nenek pun cucu kita kan terus belajar dari kita, itu dari anak kita dan dari kita. Iya, betul, itulah kebanggaan seorang ibu, bagaimana ibu menjadi madrasah utama dan pertama dalam sebuah keluarga. Ya, itulah keistimewaan kita. Terima kasih Bu Kartika aja sudah hadir di studio, dan dengan bahasan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, dan sahabat Terasi, terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Kita tuntaskan khidmat Ramadan untuk edisi hari ini. Insya Allah ketemu lagi di esok hari di jam yang sama. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.